dasar yang berjudul Teori Evolusi dan Rekayasa Reproduksi menurut Ilmu Pengetahuan Barat dan Islam. Di sini saya Syariful Anam dan saya Fika Diantari. Saya Zati Rofiko. Dan untuk pembahasan oleh Saudari Fika Diantari. Saya akan membacakan pembahasan tentang teori evolusi dan rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan barat dan Islam. Yang pertama yaitu A. Teori evolusi. Evolusi adalah suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Terdapat dua macam evolusi, yaitu evolusi progresif adalah evolusi menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup, dan evolusi regresif adalah evolusi yang menuju pada kemungkinan menjadi punah. Diperlukan waktu jutaan tahun agar perubahan tersebut nampak lebih jelas. Yang D. Teori evolusi menurut ilmu pengetahuan barat. Teori evolusi telah memberikan arti bahwa dunia ini tidak statis tetapi akan selalu berubah. Demikian pula dengan spesies kita yang merupakan produk dari proses evolusi. Akhirnya menjadi sesuatu yang diyakini bahwa teori adalah perpaduan antara ide, gagasan, dan fakta. Berikut teori dari para ilmuwan mengenai evolusi makhluk hidup. Yang pertama yaitu Lamarck. Idenya mengenai evolusi dituangkan di dalam buku berjudul Philosophic Zoological. Dalam buku tersebut Lamarck mengungkapkan bahwasanya alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Yang kedua, ciri-ciri atau sifat tersebut akan diwariskan pada keturunannya. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan apabila tidak digunakan akan mengalami kemunduran bahkan hilang. Contohnya, pada jerapah yang memiliki leher yang pendek, bagi keturunan jerapah yang dapat beradaptasi baik dalam lingkungan ataupun tidak dalam lingkungan, leher jerapah akan berkembang menjadi lebih panjang. Yang kedua adalah Alfred Wallace, memiliki pendapat yang sama dengan Charles Darwin bahwa spesies yang ada sekarang berasal dari spesies masa silam yang mampu bertahan hidup. Yang ketiga, Count de Buffon menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar yang diwariskan. Dengan demikian, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan akan menyebabkan terjadinya variasi yang mengarah pada terbentuknya spesies yang baru. Yang keempat atau D. Wassmann menyatakan bahwa evolusi merupakan masalah genetika. Evolusi adalah gejala seleksi alam. Yang E. De Vries menyatakan bahwa evolusi disebabkan adanya mutasi gen. Yang F. Aristoteles, seorang filosof yang berasal dari Yunani yang mencetuskan teori evolusi, ia menyatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya metafisika alam di sini dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang G. Charles Darwin. Charles Darwin berpendapat bahwa tidak ada makhluk yang sungguh-sungguh sama. Makhluk yang tidak sama harus berkompetisi untuk mencari makan dan hidup. Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi. Fosil-fosil yang mereka katakan sebagai nenek moyang manusia ternyata milik suatu ras manusia atau spesies. Yang C. Teori evolusi menurut Islam. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan 4 cara, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah liat. Yang B. Siti Hawa telah diciptakan dari tulang rusuk. Yang C. Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa ayah. Yang D. Manusia biasa diciptakan melalui proses biasa yang memerlukan pencantuman sperma dalam rahim manusia. Nah, dari semuanya keterangan di atas, manusia memiliki akal,
sedangkan hewan memiliki insting. Proses penciptaan manusia menurut Islam secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quran secara gamblang menerangkan bagaimana penciptaan asal-usul manusia. Baiklah, makalah selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Zeti Rofiko. D. Rekayasa reproduksi. Rekayasa reproduksi merupakan usaha manusia mengembangbiakan makhluk hidup baru dengan cara tanpa meninggalkan proses reproduksi atau tahap-tahap yang berlangsung secara alami. Namun dalam rekayasa reproduksi juga menyangkut rekayasa genetik. Rekayasa reproduksi tidak hanya dilakukan pada hewan ataupun tumbuhan, pada manusia pun juga bisa. Rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan barat. Reproduksi rekayasa antara lain A. Cloning. Cloning dari bahasa Inggris adalah cloning, yang artinya usaha manusia untuk menciptakan suatu organisme dengan cara menduplikasi yang dilakukan secara aseksual. Dengan kata lain, seperti halnya mengandalkan organisme makhluk hidup melalui cara non-seksual. Menurut ilmu barat, yang dapat kita ambil contoh yaitu teknik cloning yang sudah pernah dilakukan di Skotlandia, Dr. Ian Wilmut, yang menjadikan setelur domba yang telah direkayasa menjadi seekor domba tanpa ayah ataupun tanpa perkawinan. B. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu metode pemeliharaan bagian tumbuhan yang sudah diisolasi dari tanaman induknya pada medium buatan dalam kondisi steril secara in vitro. In vitro merupakan teknik pemeliharaan jaringan atau bagian dari individu secara buatan yang dilakukan di luar individu yang bersangkutan. Metode kultur jaringan dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman, khususnya untuk tanaman yang sulit dikembangbiakan secara generatif. C. Bayi tabung. Rekayasa bayi tabung adalah teknik rekayasa bayi yang dilakukan dengan metode pembuatan yang berlangsung di dalam tabung. Teknik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari teknik inseminasi buatan. Hanya saja proses pembuatan pada bayi tabung terjadi di luar, sedangkan inseminasi terjadi di dalam tubuh. Keduanya sama-sama merupakan pengembangbiakan generatif. D. Hibridasi. Hibridasi merupakan teknik pencarian bibit unggul dengan cara menghilangkan dua varietas yang memiliki sifat unggul. Cara ini sering digunakan karena menguntungkan dan ini alasan kenapa banyak orang memilih menggunakan teknik ini. Hasil dari hibridasi merupakan perpaduan sifat unggul dari kedua induknya. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau sering disebut kawin suntik ini merupakan teknik yang hanya membutuhkan sperma dari induk jantan yang kemudian disuntikkan ke induk betina. Biasanya ini mempermudahkan pengiriman dari suatu negara ke negara lain, karena yang dibutuhkan hanya spermanya saja tanpa melukat individu tersebut. Rekayasa reproduksi menurut Islam. Islam tidak melarang manusia untuk mengadakan penelitian atau penyelidikan, bahkan mendorong manusia untuk melakukannya dalam rangka mengenal lebih dekat dengan Sang Kholik, mengetahui kebesarannya. Akan tetapi di dalam pandangan Al-Quran, pertimbangan moral dan dalam penelitian sangatlah penting. Jika proses rekayasa membawa proses kemaslahatan bagi umat manusia, maka tiada larangan untuk itu. Misal, rekayasa reproduksi untuk memperbanyak keturunan dan mendapatkan hasil banyak dari suatu jenis tanaman atau binatang. Teknik rekayasa reproduksi juga tidak terlepas dari bantahan Al-Quran, seperti teknik cloning yang dianggap menyimpang dari ajaran Al-Quran, karena prosesnya tidak secara alamiah. Dalam Islam, cloning dapat menimbulkan akibat yang fatal apabila hal ini masih dilakukan. Pelarangan mutlak terhadap penelitian cloning pada manusia baik secara agamis dari segi ilmu pengetahuan adalah kurang etis. Dengan kata lain, perlu memilih dan memilah. Cloning yang bagaimana yang dilarang? Cloning dalam tujuan medis terhadap organ jika untuk kemaslahatan adalah boleh. Sedangkan jika cloning terhadap duplikasi individu manusia itulah yang dilarang. Oleh karenanya, penggunaan teknik cloning dalam dunia Islam harus lebih diperhatikan.
Tidak hanya cloning, semua teknik rekayasa reproduksi yang pernah diterapkan di dunia barat memang banyak menyimpang dari ajaran Al-Quran. Tidak hanya itu, kesemuanya dianggap membahayakan kesehatan. Tentunya hal ini sangat dihindari dalam Islam. Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak mengorbankan diri sendiri demi mengejar hasrat pribadi. Tetapi Islam mengajarkan untuk hidup nyaman sesuai syariat tanpa mengorbankan kesehatan. Baik, kesimpulan dari makalah kami, yakni sejak dahulu pemikiran-pemikiran para ilmuwan di dunia barat telah banyak menimbulkan kontroversi, khususnya di dunia Islam. Pemikiran-pemikiran tersebut dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, metode yang diterapkan oleh para ilmuwan barat dalam kasusnya terbukti banyak membahayakan kesehatan. Sementara itu, Islam sendiri menghindari adanya praktik-praktik yang membahayakan kesehatan manusia. Islam mengajarkan kepada manusia untuk menggunakan cara-cara yang halal demi mendapatkan hasil yang maksimal. Syariat Islam harus dilakukan dengan baik, bukan malah menyalahinya dengan menggunakan berbagai macam cara yang diharamkan. Selain membahas tentang bidang kesehatan, ruang lingkup pembahasan Islam juga tidak terlepas dari bidang biologi, seperti teori evolusi yang telah banyak dikemukakan oleh para ilmuwan barat khususnya. Salah satu contoh teori yang paling fenomenal adalah teori tentang evolusi manusia oleh Charles Darwin. Teori yang dikemukakan oleh Darwin banyak menimbulkan kontroversi, khususnya di dunia Islam. Teori yang dikemukakannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya Pithecanthropus erectus yang dianggap Darwin sebagai nenek moyang manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima di kalangan umat Islam. Menurut ajaran Islam, manusia pertama di dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Darwin ditentang oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak hanya Islam, agama lain pun serentak menentang teori Charles Darwin. Mungkin cukup sekian pembahasan makalah dari kami. Bila banyak kurang kami mohon maaf. Manusia memang tempatnya kesalahan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.